Manusia telah lama memandang otak sebagai organ yang statis dengan fungsi dan kemampuan yang terbatas oleh genetik dan perkembangan awal. Pandangan tradisional ini menyatakan bahwa setelah mencapai usia dewasa, struktur dan fungsi otak relatif tidak berubah, sehingga cedera atau penyakit neurologis dianggap sebagai kerusakan permanen. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman ini mengalami revolusi berkat penemuan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Dalam bukunya The Brain That Changed Itself, Norman Doidge mengungkapkan dunia yang penuh keajaiban tentang bagaimana otak manusia dapat memperbaiki diri, beradaptasi dengan tantangan, dan bahkan meningkatkan kapasitasnya melalui latihan dan pengalaman. Buku ini bukan hanya sebuah eksplorasi ilmiah, tetapi juga kumpulan kisah inspiratif tentang individu yang telah mengatasi batasan neurologis mereka berkat kemampuan luar biasa otak untuk berubah. What that means? Well, plastic means plastic in the sense of plasticine, modifiable, adaptable. The plastic brain is a brain that can change its structure and its function depending on, without drugs, just depending on what you do with your brain. The task at hand that you are working on, what you're perceiving can cause you to change the structure of your brain on many levels. And this is the most fantastic part, what you think and imagine actually can change the structure of your brain. Doidge membawa kita untuk melintasi berbagai kisah nyata, mulai dari seorang dokter yang belajar berjalan kembali setelah stroke hingga seorang wanita yang lahir tanpa setengah bagian otak, tetapi mampu menjalani kehidupan yang hampir normal. We have senses that we don't know we have until we lose them, and balance is one of them. Buku ini juga mengungkapkan bagaimana penemuan neuroplastisitas telah mengubah pandangan kita tentang pembelajaran, pemulihan dari trauma, dan potensi manusia dalam dunia yang terus berubah. Kemampuan otak untuk menyesuaikan diri memberikan harapan baru bagi individu dengan berbagai tantangan neurologis dan membuka pintu bagi inovasi dalam pendidikan, rehabilitasi, dan teknologi. Doidge juga menekankan bahwa neuroplastisitas bukan sekedar konsep ilmiah, tetapi juga cerminan dari potensi manusia untuk berkembang melampaui keterbatasan yang terlihat. Dalam perspektif Doidge, otak adalah organ yang hidup, bereaksi, dan berubah sesuai dengan pengalaman kita. Pemahaman ini tidak hanya mengguncang paradigma lama tentang otak, tetapi juga membuka peluang luar biasa dalam pengobatan, pembelajaran, dan pengembangan manusia. Doidge juga mengingatkan bahwa kita semestinya tidak pernah terjebak oleh keadaan karena otak kita sendiri memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan perubahan. What happens is thoughts or activities that you do with your brain actually turn certain genes on and others off inside the nerve cells, which then make proteins, which then change the structure. A stroke, for example. When you had a stroke, the general assumption was your brain got swollen, the chemicals were kind of deranged, and after a few weeks, whatever you were left with was what you would have to live with for the rest of your life. The cells died, they couldn't be replaced, the healthy ones around it couldn't reorganize. Now we know that rehab can actually reorganize the brain if it's done properly and bring many new functions back. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsi berdasarkan pengalaman, pembelajaran, atau cedera. Konsep ini menantang gagasan lama bahwa otak adalah organ yang kaku dan tidak dapat berubah setelah masa kanak-kanak. Dengan neuroplastisitas, otak dapat membentuk koneksi baru, memperkuat jalur yang ada, dan bahkan menciptakan fungsi baru untuk menggantikan area yang rusak. Secara harfiah, berasal dari kata neuro yang berarti saraf dan plastisitas yang berarti kemampuan untuk berubah atau beradaptasi. Secara sederhana, neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsinya berdasarkan pengalaman baru, pembelajaran,
atau perbaikan secara cedera. Hal ini mencangkup kemampuan neuron untuk menciptakan koneksi baru, memperkuat koneksi yang sudah ada, atau bahkan mengalihkan fungsi tertentu ke area lain di otak. It turns out walking is really important for the brain. You know, it's only in anatomy textbooks that the brain and the body are separate. In reality, the brain is seamlessly connected to the body. And we know that when animals walk and when people walk, they generate two things that are really crucial for any human being's brain health. They generate brain growth factors of several kinds that consolidate the connections between the nerve cells when we learn or do a skill. And they actually generate some new cells in a small part of the brain involved in memory. Fenomena ini mendasari semua proses belajar dan adaptasi. Misalnya, ketika seseorang mempelajari keterampilan baru seperti bermain piano, jalur sinaptik di otaknya akan berubah dan menguat sesuai dengan pola-pola yang sering dilatih. Neuroplastisitas juga memungkinkan otak untuk beradaptasi dengan kehilangan fungsi, seperti pada pasien stroke, di mana bagian otak yang tidak rusak dapat mengambil alih fungsi area yang rusak melalui pelatihan intensif. Staggeringly interesting discoveries of the late 20th century was the discovery that learning changes the number of connections between the neurons, the nerve cells in a nervous system. You can go, for instance, from having perhaps 1,300 connections between nerve cell A and nerve cell B to 2,700 with several hours of training. Deutsch menjelaskan bahwa neuroplastisitas bergantung pada dua prinsip utama, use it or lose it, dan use it and improve it. Prinsip pertama menunjukkan bahwa jalur saraf yang jarang digunakan akan melemah dan akhirnya hilang. Sementara prinsip kedua menunjukkan bahwa jalur yang sering digunakan akan menjadi lebih kuat dan efisien. Proses ini melibatkan pembentukan sinapsis baru, pertumbuhan dendrit, dan perubahan dalam aktivitas otak. Penelitian menunjukkan bahwa neuroplastisitas terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari perubahan molekuler di tingkat sinapsis hingga reorganisasi besar di tingkat korteks. Salah satu mekanisme penting dalam neuroplastisitas adalah long-term potentiation, yaitu penguatan sinapsis yang terjadi ketika dua neuron sering diaktifkan secara bersamaan. LTP dianggap sebagai dasar biologis dari pembelajaran dan memori. Selain itu, neuroplastisitas memungkinkan otak untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan. Misalnya, penelitian pada individu buta menunjukkan bahwa area otak yang biasanya digunakan untuk penglihatan dapat dialihkan untuk memproses informasi sistem peraba atau pendengaran, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kepekaan yang luar biasa dalam membaca braille atau mengenali suara. Fenomena ini dikenal sebagai cross-modal plasticity, di mana fungsi indera yang hilang diambil alih oleh bagian otak yang lain. But there are waves of increased plasticity, and it turns out that what the brain does is it learns how to do what it's got to do at the time. So parts of the brain that might have been devoted to other things will learn how to move. If it has to see to survive, they'll be devoted to vision. And so all these things can actually reorganize and move around. Deutsch juga menyoroti pentingnya critical period, yaitu periode dalam perkembangan awal di mana otak sangat plastis dan terbuka untuk pembelajaran. Pada masa ini, pengalaman memiliki dampak besar terhadap pembentukan struktur otak. Namun, meskipun neuroplastisitas lebih kuat selama periode ini, kemampuan otak untuk berubah tidak sepenuhnya hilang di masa dewasa. Dengan latihan dan stimulasi yang tepat, orang dewasa pun dapat memanfaatkan neuroplastisitas untuk mengatasi tantangan neurologis atau meningkatkan kemampuan mereka. But if I could just say it, it also meant that as you started to get older and your brain started to decline, it was like a machine that was wearing out. And the attempt to exercise your brain in the second half of life was
really kind of unwarranted or waste of time. And so we just accepted a view of human development. Faktor lain yang mempengaruhi neuroplastisitas adalah lingkungan dan aktivitas. Lingkungan yang kaya rangsangan misalnya dapat meningkatkan pembentukan sinapsis baru dan memperkuat koneksi yang ada. Aktivitas fisik juga terbukti mendukung neuroplastisitas dengan merangsang pelepasan faktor neurotropik seperti brain-derived neurotrophic factor yang membantu pertumbuhan dan pemeliharaan neuron. Penemuan neuroplastisitas tidak hanya memberikan harapan baru bagi rehabilitasi neurologis, tetapi juga mempengaruhi cara kita memahami pembelajaran dan pengembangan diri. Jika otak dapat berubah berdasarkan pengalaman, maka batasan kita sebagai individu mungkin lebih fleksibel daripada yang kita bayangkan. Hal ini membuka pintu bagi pendekatan baru dalam pendidikan, terapi, dan pengembangan pribadi. Kisah-kisah dalam buku ini menghadirkan bukti nyata tentang bagaimana neuroplastisitas dapat mengubah kehidupan manusia. Salah satunya adalah kisah Dr. Michael Bernstein, seorang dokter yang mengalami stroke parah. Dengan kerja keras dan terapi intensif berbasis neuroplastisitas, ia mampu memulihkan fungsi-fungsi vitalnya. Melalui pengulangan latihan tertentu, otaknya menciptakan jalur baru untuk menggantikan yang rusak, memperlihatkan potensi luar biasa adaptasi otak manusia. I could almost sense that each hour of doing a different task, I improved. I couldn't make that movement, or that movement, or that movement, or that. Simple movements that are required in daily life that you couldn't do because of the stroke. Kasus lainnya adalah tentang seorang wanita yang lahir dengan hanya setengah bagian otak. Kondisi ini, yang secara teori seharusnya membatasi fungsi hidupnya, ternyata menunjukkan hasil yang mengejutkan. Otaknya mengatur ulang fungsinya, mengambil alih tugas-tugas dari area yang hilang, sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang hampir normal. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi ekstrim, otak memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri. That was Thursday, June. I went to visit Michelle because I thought that I knew that she was born with one hemisphere alone, just half a brain, and I thought that whatever changes that she was able to undergo would really test this notion of plasticity, certainly at least in early life, based on what the usual view of that the brain basically has certain areas which in the left hemisphere which are responsible for speech and other functions. Right. Someone with that level of damage, you would imagine, would be unable to speak, unable to think. They might be alive but on a respirator. And it turns out that that's not the case with Michelle. Ada juga cerita inspiratif tentang anak-anak dengan disleksia yang berhasil meningkatkan kemampuan membaca mereka melalui program pelatihan khusus. Latihan ini dirancang untuk memperkuat koneksi saraf tertentu, membuktikan bahwa masalah belajar dapat diatasi dengan metode berbasis neuroplastisitas. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa neuroplastisitas bukan sekedar konsep teoritis, tetapi memiliki aplikasi nyata yang dapat memberikan harapan dan perubahan bagi banyak orang. And she was a person who was born with a devastating array of learning disabilities. Many of her cognitive areas were quite retarded, in fact, in development. She had trouble speaking clearly. She didn't know where her limbs were in space. Deutsch juga menggarisbawahi peran teknologi dalam memanfaatkan neuroplastisitas. Contohnya adalah penggunaan perangkat seperti neurofeedback dan realitas virtual untuk membantu rehabilitasi pasien dengan gangguan neurologis. Teknologi ini memungkinkan otak untuk belajar melalui umpan balik langsung, mempercepat proses pemulihan, dan memberikan solusi inovatif untuk tantangan medis. Secara filosofis, neuroplastisitas
menawarkan perspektif baru tentang sifat dasar manusia. Jika otak adalah entitas yang dinamis dan terus bertumbuh, maka identitas dan potensi individu tidaklah tetap. Gagasan ini mengguncang pandangan deterministik yang selama ini mendominasi, yaitu bahwa genetik dan masa lalu menentukan seluruh kehidupan kita. Neuroplastisitas membuka peluang untuk transformasi, memungkinkan individu untuk melampaui keterbatasan mereka, baik yang bersifat fisik ataupun mental. Namun, implikasi ini juga memunculkan tantangan etis dan filosofis. Jika otak dapat dimodifikasi, apakah ini berarti kita dapat menciptakan ulang diri kita secara tak terbatas? Bagaimana pengaruh teknologi yang semakin maju, seperti stimulasi otak atau pengembangan kecerdasan buatan, dalam membentuk ulang pikiran manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya relevan dalam konteks ilmu pengetahuan, tetapi juga menyentuh inti keberadaan manusia. You say that the mind can alter the brain. Where is the mind? It's not in the brain. No one knows for sure, I think. Often you will see people saying, you are your neurons. Everything about you, your thoughts, your feelings, and so on and so forth, are here in your neurons. That's not true. Well, if you were to investigate, if you take a person and have them listening to music and you put them in a brain scanner and you look at their brain, you'll see certain areas light up. And then you'll say, this is where we process music. But if you put their whole body in a brain scan, I've often wondered, what would you see lighting up? What other neurons would you see lighting up? Because they're part of the system too. So I think mind will emerge to be some kind of, at least a distributed process. Secara praktis, pemahaman tentang neuroplastisitas memiliki dampak signifikan dalam bidang pendidikan, rehabilitasi, dan pengembangan diri. Dalam pendidikan, strategi pengajaran yang disesuaikan dengan neuroplastisitas dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Dalam rehabilitas, terapi berbasis neuroplastisitas telah memberikan hasil yang luar biasa bagi pasien dengan cedera otak atau gangguan neurologis. Selain itu, individu dapat memanfaatkan prinsip neuroplastisitas untuk meningkatkan kesehatan mental, mengatasi trauma, atau bahkan memperluas kapasitas intelektual mereka. And, they're profound philosophical questions. Is the mind simply what the brain does? Are they interacting? Is the brain tuning into thought? Is the brain simply producing it all, or in part is it tuning in? Because our senses are tuning into energy and patterns all the time. I don't think these questions have truly been resolved, which makes the field very interesting. Buku The Brain Changes Itself adalah penghormatan terhadap kemampuan manusia untuk berubah dan berkembang. Neuroplastisitas bukan hanya konsep ilmiah, itu adalah filosofi hidup yang mengajarkan bahwa kita tidak pernah terjebak dalam pola pikir atau keadaan tertentu. Dengan memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip neuroplastisitas, setiap individu memiliki potensi untuk mengatasi keterbatasan, baik fisik maupun mental. Penemuan neuroplastisitas mengajarkan kita bahwa batasan seringkali adalah ilusi, dan dengan ketekunan serta dukungan yang tepat, kita dapat melampaui apa yang pernah kita anggap mungkin. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan otak untuk beradaptasi adalah aset yang tak ternilai, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan optimisme dan kepercayaan diri. Secara ringkas, buku ini mengulas berbagai kisah inspiratif, mulai dari rehabilitasi pasien stroke hingga pembelajaran efektif dan pengelolaan emosi yang sehat. Deutsch menunjukkan bagaimana otak manusia terus beradaptasi meski dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita belajar bahwa bahkan kehilangan sistem keseimbangan pun dapat diatasi dengan cara-cara inovatif.
Sementara itu, kisah pasien stroke dan peran teknologi menunjukkan betapa besar peluang yang bisa diraih dalam dunia rehabilitasi. Bagi mereka yang merasa terjebak dalam kebiasaan atau pola pikir negatif, buku ini menyampaikan pesan kuat. Otak Anda memiliki kapasitas luar biasa untuk berubah. Setiap latihan kecil, setiap upaya untuk berpikir positif, dan setiap langkah menuju tujuan baru adalah investasi dalam kemampuan otak Anda untuk beradaptasi. Pada akhirnya, The Brain That Changed Itself bukan hanya tentang otak. Ini adalah tentang harapan dan potensi manusia. Dengan memahami cara otak bekerja, kita dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh dengan kemungkinan dan bebas dari batasan yang kita pikir tidak bisa diatasi. Buku ini mengajak kita semua untuk memulai perjalanan transformasi diri dengan memanfaatkan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh otak kita untuk menggali potensi diri kita sendiri.